Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikanlah diri-Mu, ya Tuhan, mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami rindu mendengarnya. Sebab firman-Mu itu suluh dan terang bagi jalan kami. Melalui kebenaran firman-Mu lah kami menemukan tuntunan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ester pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik di pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggilnyalah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak perempuan-perempuan. Pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, perikop hari ini berbicara tentang kemarahan yang membawa dampak menghancurkan.
Haman marah karena diperlakukan tidak sesuai keinginannya oleh Mordekai. Dikisahkan Haman diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Persia, mungkin setingkat Perdana Menteri. Raja Ahasiweros sangat mempercayai Haman dan selalu mengiyakan apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Haman. Haman murka, marah kepada Mordekai karena harga dirinya sebagai orang yang berkuasa diremehkan. Sebenarnya Mordekai tidak sama sekali bermaksud merendahkan diri Haman. Dikisahkan sejak Haman diangkat sebagai Perdana Menteri, semua pegawai raja berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud karena orang Yahudi hanya berlutut dan sujud kepada Allah saja. Sikap Mordekai dianggap melawan kepada dia dan raja, dan juga dijadikan alasan untuk merancang pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi. Kemarahan Haman memunculkan rencana pemusnahan bangsa Yahudi secara struktur, sistematis, dan masif. Bapak Ibu, rupanya kemarahan ini juga punya latar belakang. Haman adalah keturunan Agag, Raja Amalek, yang adalah musuh orang Israel. Di Keluaran pasal 17, dikisahkan di sana bahwa Agag, Raja Amalek, ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Sementara itu, Mordekai berasal dari suku Benyamin, suku dari Saul. Maka ada dendam kesumat juga di sana. Haman memandang Mordekai sebagai orang Yahudi yang memang dibencinya, sehingga ia meluapkan amarahnya, tidak hanya kepada Mordekai, bahkan terhadap bangsa Yahudi. Bapak Ibu, ada banyak kisah kemarahan yang dicatat dalam Alkitab yang membawa dampak yang merusak. Kemarahan Kain, anak Adam, yang akhirnya membunuh Habel. Kemarahan Esau yang juga ingin membunuh Yakub, yang akhirnya membuat Yakub terusir bertahun-tahun. Kemarahan Saul yang juga berniat ingin membunuh Daud. Juga ingat kisah tentang kelahiran Yesus, kemarahan Raja Herodes memerintahkan membunuh atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Begitulah kemarahan yang bila tidak terkendali, kalap, fatal, dan mengaburkan objektivitas seseorang sehingga membuat dia melakukan hal-hal yang jahat di luar kendali. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk meredakan kemarahan. Adakah kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri, mendorong kita melakukan kejahatan? Segera insaf, sadari diri. Dosa sudah menghadang di depan mata. Minta pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan jamah hati kita. Berdoa agar Tuhan mendamaikan hati kita, sehingga kita mampu mengendalikan kemarahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami bila ada kemarahan. Terlebih kemarahan yang membuat kami kalap, lupa diri, dan mengaburkan segala objektivitas, sehingga kami tidak bisa melihat kebaikan orang yang menjadi objek kemarahan kami. Allah Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, jamah hati kami, redakan amarah kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada yang jahat, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan. Engkaulah yang punya
tubuh, jiwa, roh kami, hati kami, kendalikan oleh Roh-Mu yang kudus. Dan bila ada orang yang marah kepada kami, karena perbuatan kami di masa lalu yang jahat mungkin di pemandangan matanya, yang salah, Tuhan, jamah dia, teduhkan hatinya. Allah Roh Kudus, Roh pendamai, damaikan kami, untuk kami saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap semangat, tetap positif. Jernihkan hati dan pikiran. Biar Roh Kudus menuntun sepanjang hari ini kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.